Assalamualaikum teman-teman. Pernah bingung nggak kenapa ya anak udah pakai susu formula terbaik tapi kok masih suka sakit? Atau kenapa ya anak udah gonta-ganti susu formula tapi tetap aja diare atau sembelit? Jangan-jangan bukan karena sufornya moms, tapi karena ada beberapa kesalahan yang nggak sengaja kita lakuin saat bikin sufor. Wah, apa aja ya? Tonton sampai habis yuk videonya. Yang pertama adalah salah proses dalam mensterilkan botol susu. Tahu nggak sih moms, ternyata masing-masing botol susu itu punya bahan yang berbeda, jadi cara sterilisasinya juga berbeda. Bahkan botol susu merek yang sama tapi jenisnya berbeda, bisa beda juga loh cara sterilisasinya. Contohnya, ini ada botol susu anakku dari Avens yang bahannya PPSU dan dotnya natural bahan silikon. Nah, cara sterilisasinya ini kita tinggal rebus ke dalam air matang selama 5 menit sebelum dipakai. Aku nggak pakai sterilizer khusus karena begini aja udah cukup ya moms. Nah, kalau botol Hagen ini direbusnya maksimal 3 menit aja ya moms. Dia bahannya ada PPSU, PP, sama silikon. Kalau Pigen cukup 3-5 menit aja. Tapi ada juga loh moms cara lain kayak di Instagram tentang anak ini. Ini buat botol PP seperti Lasti Bani ya. Nah, untuk cari tahu bahan apa saja yang dipakai botolnya sama suhu maksimalnya, moms bisa cek di kemasannya ya. Satu yang pasti sama, jangan sampai bagian-bagian botol susu ini kena bagian pancinya, soalnya bisa bikin rusak. Yang kedua adalah salah proses dalam membuat susu. Nah moms, daripada kita ribut-ribut sama orang lain di kolom komentar kayak gini, sebaiknya kita lihat aja di kemasannya. Jadi misalnya ini nih susu anakku Enfagrow, kita harus rebus ulang airnya lalu didiamkan sampai hangat, terus masukin airnya ke dalam botol sebanyak 210 ml, masukin susunya. Kalau susu dari Nestle ini kita bisa langsung masukin air hangat 45 derajat Celcius ya. Terus susunya. Terus dikocok boleh nggak? Boleh, cuman kalau mau dikocok kita bisa lihat di website Dr. Bronze ini ngocoknya muter ya, bukan naik turun. Kalau amannya sih diaduk ya mams. Yang ketiga adalah memberikan susu yang sudah lebih dari 1 jam. Ini panduan untuk semua susu yang aku tahu itu sama ya moms, mulai dari Enfagrow, Nestle, SGM, semuanya maksimal 1 jam. Tapi kalau moms bisa lihat lagi di kemasannya ya, soalnya susu yang lebih dari 1 jam itu takutnya ada bakteri masuk jadi bikin anak sakit. Solusinya, aku selalu taruh susunya beserta termos di samping aku tidur. Botol yang udah steril, ada air hangat termos, air dingin, susu. Jadi nanti tinggal mix air hangat sama susunya. Tapi emang kadang anak suka nggak habis gitu ya mam, jadi boros deh. Tapi mending mana? Keluar banyak uang buat beli susu atau buat ngobatin anak sakit? Nah ini kan airnya aku campur ya mams, dingin sama panas. Tapi kalau misalnya mams kurang setuju, boleh juga lo untuk komentar di bawah ya. Kesalahan keempat adalah tidak mengikuti aturan penggantian susu. Jadi kalau kita baru aja mau ganti susu, itu ada aturannya ya mams. Contohnya gini ya, kalau susunya S26, soalnya dari pengalamanku, kalau kita tiba-tiba ganti susu, itu pencernaan anak tuh kayak kaget gitu loh mams. Dan ini bakalan tiba-tiba diare, tiba-tiba kembung gitu. Jadi harus pelan-pelan ya.
Yang kelima adalah salah takaran. Nah, jadi kemarin anakku pernah sembelit, terus dikasih tahu dokter, coba susunya jangan terlalu kental, harus sesuai sama anjurannya. Dan bener mam, sembelitnya langsung hilang. Tapi kalau terlalu encer jadi bikin diare ya, jadi harus sesuai. Jadi sebelum kita ganti susu, cek dulu ya mams, kalau caranya udah bener tapi masih sembelit atau diare juga, berarti bisa coba ganti susunya. Kalau nggak ada sendoknya gimana mams? Pakai sendok ini bisa juga loh, praktis deh. Yang keenam adalah salah dalam menyimpan susu. Ternyata menyimpan susu itu ada aturannya loh mams, nggak boleh di kulkas, nggak boleh kena panas, pakai tempat tertutup yang bukan plastik dan lain-lain ya, bisa dilihat di kemasannya. Kesalahan terakhir adalah terlalu lama menyimpan susu yang sudah dibuka. Jadi ada susu yang bilang maksimal penyimpanan susu setelah bungkus yang dibuka itu adalah 1 bulan. Ada juga yang bilang maksimal 2 minggu. Jadi harus diperhatiin lagi ya mams. Oke mams, itu tadi ya 7 hal yang perlu kita perhatiin. Nah menurut mams gimana nih? Ada masukan atau sanggahan nggak? Langsung aja komentar di bawah ya. Jangan lupa tonton video aku tentang susu formula juga. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum.